Oke, Hai guys, welcome back to Cukup Mandi Channel with me, Inga Maida. Nah, untuk konten kali ini aku mau reaction nih lagunya dari Sterewall yang judulnya Terjebak Imajinasi. Nah, ini lagunya tuh banyak banget diputar seliweran di mana-mana sih, di tempatku kerja juga sering banget diputar. Jadi langsung aja kita reaction videonya ya. Oke, nih udah mulai Sterewall. Terjebak Imajinasi. Wih. Banyak peran yang sangar ya videonya. Udah kayak gitu. kini tak semenarik itu lagi. Tita cantik banget. Menunggu kapan diingkari. Dari imajinasi kini terjerat di catatanku. Berasa kayak terikat gitu ya dia tuh. Terjebak di pikiranku. Karena tak semua dalam ekspektasi. Aku datang dengan ratusan trauma. Langkahmu yang berikutnya seakan ku tahu selanjutnya. Ini dia kayak bikin video klipnya di gedung kosong gitu. Ih, sangar ya. Video klipnya tuh seru nih. Wah. Dari imajinasi kini terjerat di catatanku sendiri, terjebak di pikiranku ini, karena tak semua dalam ekspektasi. Keren nih pas lagi loncat tuh. Terjebak di pikiranku ini. Sebentar sendiri bukan jalan sederhana, yang ku mau juga bukanlah metafora. Berawal dari imajinasi kini terjerat dalam catatan pikiranku sendiri. Keren. Untuk aku sendiri, ini enak banget gitu, kayak berasa gampang banget didengerin gitu, dan mungkin banyak dari kalian di luar sana yang kayak relate sama lagu ini gitu kan. Terjebak sama imajinasi gitu. Kalian sadar gak sih gitu, terkadang bahkan pun ketika kita jatuh cinta gitu, ini sekedar sharing ya gitu, lucu-lucuan aja gitu. Bahkan terkadang sekedar kita jatuh cinta pun, kita itu seringkali cintanya tuh sama ekspektasi kita sendiri gitu, nggak real kita melihat dia gitu yang kita cintai. Gimana ya bahasanya, karena terkadang kita terlalu sering bermain ekspektasi, jadinya tanpa sadar
kita tuh cinta pun dari bahasa-bahasa imajinasi kita sendiri gitu loh. Berhayal tentang dia, membayangkan, walaupun realnya memang kayak gitu ya, dianya ganteng gitu ibaratnya, tapi terkadang itu gantengnya itu jadi makin ganteng gitu karena cintanya itu jadi terbayang-bayang gitu, jadi gantengnya bisa berlipat-lipat gitu ibaratnya, walaupun mungkin dilihat orang itu kayak biasa aja gitu, mungkin ya gitu, karena ibaratnya nih aku jatuh cinta gitu sama si A, si B tuh lihat si A karena nggak jatuh cinta gitu, jadi kayaknya biasa aja, dia tuh biasa aja loh gitu kan, enggak dia gini-gini, akunya bilang kayak gitu, karena kenapa, karena aku ngelihat dia itu dalam sudut pandangku yang lagi jatuh cinta gitu, bisa paham gak sih? Jadi kita bermain dengan imajinasi kita sendiri gitu kan, walaupun benar itu kayak gitu, tapi ketika kita jatuh cinta itu kayak rasanya itu jadi berkali-kali lipat gitu, walaupun mungkin dilihat orang lain itu biasa, tapi kita lihatnya jadi luar biasa karena kita memandang dia dari sudut pandang kacamata cinta. Iya. Cuma yang paling gak enak itu ketika kita terlalu bermain dengan ekspektasi, kadang jadi lupa sama realita aja sih. Dan di situ kita benar-benar butuh menumbuhkan sifat-sifat kita tentang kesadaran diri kita gitu kan. Bagaimana kita harus sadar diri, sadar posisi, menempatkan situasi, melihat kondisi, berusaha melihat senyata-nyatanya keadaan, bahkan dia itu seperti apa gitu. Karena terkadang itu ketika mengalami hal-hal yang berbau seperti itu gitu, logika itu jadi jarang main. Hati yang jalan gitu. Tapi apakah logika jadi nggak mempunyai peranan? Punya, tapi memang hati yang jadi lebih dominan gitu, karena namanya perasaan ya gitu kan. Makanya di situ dibutuhkan kebijaksanaan kita dalam memilah dan memilih gitu kan. Makanya kan tetap gunakan logikamu walaupun kamu mengikuti kata hatimu gitu. Kalau masalah cinta, bagiku pribadi ngikutin kata hati, karena bagiku itu namanya cinta itu ngasih, cinta itu menumbuhkan, cinta itu membangun gitu. Walaupun mungkin dalam prosesnya ada beberapa yang menyakitkan gitu, namanya juga hidup gitu, nggak akan ada yang pure love kecuali kayak kasarannya kasih sayang Tuhan ke makhluknya gitu, dan itu nggak bisa dibandingin dengan apapun sih gitu. Ataupun mungkin kasih sayang orang tua yang kasarannya berjuang mati-matian dalam melahirkan kita di dunia, karena itu taruhannya nyawa itu. Wah, itu nggak bisa dibandingin dengan apapun sih gitu kan. Tapi kalau kasarnya sesama makhluk gitu, apalagi kasarnya cinta tanda kutip lawan jenis gitu, aku sih tetap berusaha mencoba untuk lebih ketulus sih gitu, memberi apapun yang bisa aku beri, aku kasih gitu, entah itu kebaikan, kebermanfaatan, support, sejenis itu apa yang dia butuhkan. Karena cinta itu seharusnya membangun, seharusnya cinta itu menghidupkan gitu. Walaupun memang beberapa proses diantaranya itu harus melewati hal-hal yang tidak enak. Tapi yakinlah gitu, kalau sesuatu itu akhirnya bisa membuatmu bertumbuh dari sana gitu, walaupun melewati hal-hal yang tidak baik, kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu kan, walaupun harus juga melewati hal-hal yang sakit gitu, yakinlah itu cinta gitu. Itu hal yang tersimpel sih. Ketika kamu bertumbuh dari sesuatu hal itu, kamu pasti bertumbuh dari segala sesuatu yang berlandaskan cinta, walaupun itu mungkin tampilannya nggak enak. Bisa jadi itu bukan cinta dari lawan jenismu, tapi bisa jadi itu adalah dari Tuhan yang memberimu hal itu dengan cara melewati berbagai macam ujian. Jadi ya gitulah, namanya juga proses hidup, pasti banyak gak enaknya ya, tapi jangan terlalu
terbawa arus, terlalu terbawa pikiran sendiri sampai tergelincir kemana-mana gitu kan, karena sayang gitu. Kalau cinta ya udah cinta, kasih kebermanfaatannya aja, jangan cinta gila gitu. Cinta dengan waras itu jauh lebih